Selamat malam Bapak, saya Aloysius Fredwan Kulaoba, mahasiswa Sosiologi semester 8. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang implikasi wabah virus corona terhadap kehidupan sosial keagamaan. Seperti yang kita ketahui bahwa virus corona bukan hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga mengubah tata cara kehidupan manusia, mulai dari cara interaksi antara sesama manusia hingga interaksi antara Tuhan dengan manusia. Wabah virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 nampak telah menjadi trending topik yang hangat dibicarakan baik oleh anak-anak, orang tua, orang muda, ataupun orang miskin dan orang kaya. Pemerintah di belahan dunia sudah memberi berbagai upaya untuk mencegah penyebaran dari virus corona ini. Dalam dunia pendidikan, seluruh siswa dan jenjang yang paling rendah, dari jenjang yang paling rendah hingga jenjang yang paling tinggi diliburkan. Artinya bahwa pembelajaran ditiadakan dan dilakukan secara online. Dari segi ekonomi, pendapatan mulai menurun. Banyak para pekerja yang dirampingkan impas dari wabah virus corona. Semua kegiatan mereka telah dibatasi. Pemerintah dengan berbagai upaya telah melakukan yang terbaik untuk warganya. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kehidupan sosial keagamaan di dunia. Perayaan ibadah bagi seluruh umat Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, Islam, dan agama lainnya dijalankan di rumah masing-masing. Beberapa orang mengurung diri untuk menghindari keramaian, dan ada pula menunda perjalanan mereka ke tempat lain. Dan sebagian lainnya mengubah tata cara bersalaman mereka dari berjabatan tangan dan berpelukan menjadi menggunakan siku dan kaki. Virus corona juga berdampak dalam kehidupan keagamaan umat manusia. Sejumlah gereja, masjid maupun tempat ibadat lainnya mulai mengubah cara beribadah mereka. Yang pertama adalah agama Islam. Masjidil Haram di Mekah biasanya dipenuhi oleh banyak pengunjung, banyak peziarah, tetapi jumlah ini kian menurun, bahkan menurun sangat drastis. Masjid Haram telah dibuka kembali usai menjalani sterilisasi, tetapi di sekitar Ka'bah tetap dipasang penghalang agar orang tidak menyentuhnya. Larangan mengunjung Mekah dan Madinah juga masih diberlakukan. Berbagai umat muslim dari seluruh dunia biasanya datang untuk menjalani ibadah yang berlangsung sepanjang tahun. Kemudian sekitar 8 juta umat muslim menunaikan ibadah haji ke sana setiap tahunnya. Lalu yang kemudian adalah menurut pemilik Biro Perjalanan Haji dan Umroh di Nigeria, Hadiza Tanimudanau, mengatakan munculnya berbagai reaksi atas larangan kunjungan ke Mekah. Banyak juga dari mereka yang khawatir seandainya hal ini terus berlanjut hingga Ramadan nanti atau bahkan sampai musim haji. Pihak berwenang Arab Saudi mengatakan larangan kunjungan hanya bersifat sementara dan hingga kini belum ada indikasi proses ibadah haji akan terganggu. Namun bagi beberapa umat muslim yang terpenting adalah memfokuskan diri pada perubahan dalam perilaku sehari-hari. Tentunya ketika Afrika Selatan menghadapi virus corona, pemuka agama di sana memanfaatkan sholat Jumat untuk memberi nasihat kepada jemaah untuk ikut serta melakukan pencegahan. Lalu untuk pada saat ini
agama Muslim akan merayakan puasa atau Ramadan. Dari pemerintah Indonesia sendiri telah mengimbau kepada masyarakat bahwa Lebaran untuk saat ini Lebaran dan perayaan lain agama lainnya ditiadakan dulu, berkenan semakin luasnya penyebaran dari virus corona, apalagi pada saat ini di daerah jauh Jakarta, DKI Jakarta lainnya, penyebaran virus corona mulai meluas hingga ratusan korban telah meninggal akibat dari virus corona ini. Lalu untuk agama Islam ini sendiri, Muhammad Ali dari BBC Afrika mengatakan bahwa umat mestinya disarankan untuk tidak berjabat tangan atau berpelukan dalam beribadah. Sebenarnya cara ini bagus dan harus diikuti oleh umatnya, karena penyebaran corona ini bukan seperti virus lainnya yang berjalan dalam penyebaran virus lain yang memiliki proses terinfeksinya lama, tapi virus corona ini adalah virus yang mematikan dan sangat cepat untuk menular kepada sesamanya. Lalu yang berikut adalah agama Kristen. Bagi umat Kristen sendiri karena kasus corona, pihak gereja meminta maaf kepada seluruh rakyat dan untuk gereja sementara waktu dan menggantikannya dengan beribadah secara online sampai ancaman virus corona ini mereda. Sebagai gereja Tuhan, kita juga harus bisa ambil bagian menjaga keamanan negara dan juga jemaat. Dalam contoh khusus, ratusan orang yang beribadah di gereja Kristus Gergotom di Amerika, sebuah gereja yang bersejarah di Kota Amerika Serikat, diimbau untuk mengkarantinkan diri sendiri dikarenakan seorang pendeta mereka telah menjadi korban pertama yang terjangkit dari virus corona itu. Nama pendeta itu adalah pendeta Tomito Cole, dinyatakan positif pada Sabtu pada 1 bulan 3 lalu, dan kini setengah menjalani karantina bersama keluarganya. Dilaporkan ada sekitar 550 orang yang menghadiri ibadah di mana Tomito memberikan komuni, dan di Vatikan Paus Fransiskus memilih untuk tidak menyampaikan berkat tradisional minggu dari teras jendela yang menghadap lapangan Santo Petrus. Sebagai gantinya, ia menyampaikan berkat minggu secara online, dan secara melalui secara online atau dilakukan secara live streaming kayak gitu. Lalu pada saat ini juga umat Kristen akan merayakan yang disebut dengan Pekan Suci, di mana pada perayaan ini selama 5 hari umat Kristen diajak tapi melakukan ibadah secara beruntun, mulai dari hari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Paskah dan Paskah kedua. Dan 5 hari itu tentunya semua umat Kristen berkumpul pada satu tempat dan merayakan perayaan Ekaristi. Dan untuk mencegahnya, pemerintah dari tokoh agama dari Paus sendiri telah memberi amanat bahwa untuk pas kali ini perayaan dilakukan secara online, pelayanan Ekaristi dilakukan secara online, dan Paskah dan pihak dari Vatikan sendiri minta maaf untuk melarang umat untuk merayakan perayaan Ekaristi di gereja. Sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh Paus ini sangat baik dan benar adanya, tidak ada kesalahan, karena Paus mengingat bahwa menjaga umat dan
amanat menjaga umat menjaga umat adalah hal yang terpenting dari segalanya. Lalu adapun hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari virus corona ini. Yang pertama, tetap berdoa dan jangan panik. Mungkin semua orang tahu ini dan ini terkesan sepele, tapi saking sepelenya banyak gereja yang lupa akan hal ini. Salah satu fungsi gereja adalah menjadi pendoa bagi bangsanya, mulai ambil waktu untuk berdoa bersama demi keamanan Indonesia ini. Selain itu, kita pun jangan seberapa kepanikan. Sebagai pembawa kabar damai sejahtera, harusnya kita mewartakan kabar kita menjadi penenang dan bukan pengancam. Jadi mulai sebarkan semangat positif, hindari postingan yang menyebabkan keresahan atau kepanikan bagi banyak orang. Lalu berikan edukasi pencegahan. Hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan oleh gereja sendiri. Mungkin pada saat yang saya ikuti baru-baru dalam perayaan Ekaristi secara online yang disiarkan oleh Gereja Santo Farsus Bowai di Flores sana, Romo telah memberi saran kepada kami untuk sementara waktu berdiam diri dalam rumah dan tidak boleh berkeluyuran demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Lalu memberikan himbauan dan persiapan. Selain edukasi, gereja bisa melakukan beberapa himbauan dan persiapan kecil untuk mengatasi penyebaran terhadap jemaat. Beberapa contohnya adalah himbauan untuk mengurangi kontak fisik antar jemaat. Gereja menyediakan hand sanitizer di pintu masuk dan keluar gereja. Menghimbau untuk jemaat yang tiba-tiba mengalami indikasi demam atau flu agar beristirahat sejenak. Lalu ibadah online perkuat komsel dan hal-hal lainnya. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.